hanya rencana anggaran belanja dan pendapatan. Artinya untuk yang kita mintakan dalam beberapa item dari putusan hasil mediasi di KI itu tidak terpenuhi. Dengan kasat mata pun dan langsung ini kita pegang, ini permintaan kita tidak ada yang dipenuhi. Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Pemantau Keuangan Negara lakukan eksekusi putusan Kiprov Lampung terhadap Kades Adi Jaya W. Kanan Lampung. Eksekusi atas putusan Komisi Informasi Provinsi Kiprov Lampung yang telah inkrah atau yang berkekuatan hukum tetap di Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten W. Kanan. Pelaksanaan eksekusi ini terkait realisasi dana desa atau DD kampung tersebut, karena sampai batas waktu yang diamanahkan, Kepala Desa Adi Jaya tidak memberikan apa yang diminta pemohon. Berikut cuplikan video yang berhasil dihimpun awak media Tin, Darwin dan kawan-kawan, Teropong Indonesia News Biro Lampung. Silahkan cek deskripsi video untuk keterangan dan pemberitaan lebih lengkap. Di tahun 2022 ini sama ini. Ini hanya rencana anggaran belanja dan pendapatan. Artinya untuk yang kita mintakan dalam beberapa item dari putusan hasil mediasi di KI itu tidak terpenuhi. Dengan kasat mata pun dan langsung ini kita pegang, ini permintaan kita tidak ada yang dipenuhi. Dari beberapa item, dari 8 item yang diputuskan oleh hasil musyawarah, hasil mediasi di KI tersebut, ini tidak ada yang terpenuhi. Ya, jadi seperti ini, dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan mediasi yang juga tertuang dari keputusan mediasi di Kota Lampung, ya, dan mungkin juga pegang bahwa di dalam kesepakatan mediasi yang tertuang di putusan mediasi bahwa akan memberikan keseluruhan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Iya. Ya, jadi dalam hal ini karena belum terpenuhinya seluruh pemohon untuk hal ini, tim pemantau keuangan negara belum bisa menerima. Jadi begini, ya, kalau kita menguntungkan permasalahan dengan pihak kami, ya, pihak kuasa, saya akan bantu mereka siapkan kekurangan. Ya. Artinya saya hanya memberikan petunjuk ke mereka, siapkan dokumen. Setelah itu silakan kalian urusan mereka. Ya. Artinya batas yang ini, saya hanya memutus tugas saya aja dulu. Ya, batas putus kuasa. Kalau kamu yang belum terima ini, berarti masih panjang urusan mereka juga, berarti masih berhadapan dengan saya. Iya. Ini gitu. Izin Ketua. Ya. Hari ini sudah dilakukan eksekusi ya Ketua. Baik. Rekan semua tim pemantau keuangan negara Kabupaten W. Kanan dan Provinsi Lampung serta juga tim pemantau keuangan negara seluruh Indonesia. Pada hari ini dari ruangan Pusbakpus selesai kita laksanakan eksekusi atau atas putusan mediasi Komisi Informasi Publik terhadap Kepala Kampung Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten W. Kanan. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, kuasa hukum prinsipal hanya menyerahkan beberapa item dokumen berkaitan dengan hanya tertera di sini perkam dan ada beberapa item saja. Sedangkan di dalam kesepakatan mediasi di Improvanda Lampung bahwa prinsipal berjanji akan memenuhi dan memberikan seluruh informasi publik yang dimohonkan pemantau keuangan negara berdasarkan juga tertera dalam putusan mediasi Komisi Informasi Publik beberapa bulan yang lalu. Dan kita akan tagih dan tanyakan selanjutnya kekurangan-kekurangan karena prinsipal melalui kuasa hukumnya berjanji akan memenuhi dokumen-dokumen yang masih banyak kekurangan ini. Hanya ini pemirsa, rekan-rekan semua yang diberikan oleh kuasa hukum termohon hanya perkam tahun 2020 ada 3 bundel, kemudian perkam tahun 2021 ada 2 bundel, dan selanjutnya ada perkam 2022 ada 3 bundel di item 1. Ini juga kurang lengkap dan belum kita verifikasi secara global.
Kemudian di item kedua, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA ini sama sekali tidak ada. Kemudian dalam poin ketiga, perubahan tentang laporan pertanggungjawaban LPG tentang PBDes dan perubahan PBDes tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 ini sama sekali isinya tidak ada, hanya kulitnya saja. Di sini ada rincian. Ya, jadi RPJM tahun 2017 dan sampai 2022 hanya rincian. Di situ juga ada tertera, ada beberapa kita saksikan tadi tanggal dan tahunnya tidak ada. Jadi ada beberapa kejanggalan. Kemudian pada poin keempat, sesuai dengan kesepakatan dan permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemantau Keuangan Negara, laporan pengelola aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan aset dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang lampirannya pada tahun 2020, 2021, dan 2022 itu hanya rinciannya juga, ada 2 bundel, rinciannya saja, isinya tidak ada. Kemudian dokumen kontrak pada pengelolaan barang dan jasa ini tidak ada sama sekali. Jadi item ada surat perintah kerja, rencana anggaran biaya, spesifikasi pekerja dan barang, gambar rincian, bukti pembayaran toko, material, dan penyedia ini sudah tidak ada. Kemudian di poin 6, laporan tentang dana bantuan penanggulangan COVID-19. Ini amat sangat urgent pada waktu itu di-sprint atau diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk transparansinya. Di sini tidak ada, bukan informasi publik dan tidak ada satu item pun yang dipenuhi. Kemudian di poin ke-7, laporan penggunaan dana desa untuk realisasi bantuan langsung tunai atau LTDD ini juga tidak ada. Siapa yang dapat, berapa dia dapat, tahun berapa, dan berapa jumlah total juga sama sekali tidak ada dokumennya. Kemudian yang terakhir item laporan penanggulangan dana desa, laporan penggunaan dana desa untuk publikasi. Ya, baik itu publikasi publik ataupun publikasi dengan media massa juga tidak ada satu poin pun, satu item pun tidak tertera di sini. Jadi secara global rekan-rekan pemantau keuangan negara di seluruh Indonesia dan terkhusus bagi pemantau keuangan negara tim di Kabupaten Waikanan dan Provinsi Lampung, kita hanya mendapatkan kulitnya, ya, dari apa yang kita mohonkan. Jadi akan kita tanyakan kembali kelengkapan sesuai dengan hasil putusan KI yang sudah ingkrah. Jadi akan kita tanyakan kelengkapannya putusannya. Dan tadi kuasa hukum termohon Bang Hamka berjanji untuk membantu untuk melengkapi dokumen-dokumen ini. Baik pemirsa, dari Pusbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Pemantau Keuangan Negara PKN melaporkan. Adi Jaya sesuai dengan isi putusan mediasi di Majelis Komisi Informasi Provinsi Lampung. Untuk yang ada dokumen ada ini mohon diterima dulu, kalaupun nanti kekurangan akan disusulkan segera dan akan kami pertegas kepada klien kami untuk disiapkan. Sebatas itu. Bapak siap menjamin ya? Kalau dia nanti enggak. Begini, ini bukan hanya masalah menjamin dan tidak menjamin, itu undang-undang, ya, hukum ya. Kalau mereka tidak menjamin, berarti mereka melanggar hukum. Begitu ceritanya ya. Jadi bukan masalah komitmen ya. Bukan tanggung jawab pribadi, kan hukum. Baik pemirsa, dari Pusbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Waikanan, demikian statement dari Bang Hamka selaku kuasa termohon dari Prinsipal Kepala Kampung Adi Jaya, Kecamatan Negarabatin, Kabupaten Waikanan, telah menyerahkan dokumen hasil putusan mediasi Kiprop Bandar Lampung yang sudah diverifikasi dan sudah di cross check oleh tim pemantau keuangan negara. Yang ada hanya beberapa item, 2 item yang ada dan sudah tercatat di berita acara yang telah disepakati dan disaksikan bersama-sama. Baik dari Pusbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Teropong dan PT Alit melaporkan.